Salam damai sejahtera, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Saya pikir kita semua mungkin pernah, ya, kalau saya tidak boleh bilang, pasti pernah melakukan suatu kesalahan atau dosa. Kadang kita malah berbuat suatu kesalahan yang sangat merugikan diri kita sendiri, yang juga menyebabkan kita menjadi sangat menyesal, bahkan bukan tidak mungkin kita malah bisa menghukum diri kita sendiri sebagai penebusan atas dosa-dosa kita. Bahkan juga mungkin sampai menyakiti tubuh kita sendiri. Tapi pada suatu kesempatan lain, kita bisa melakukan suatu kesalahan yang merugikan orang lain. Parahnya, kalau ternyata orang itu adalah orang yang sangat kita kasihi. Bila ini terjadi, biasanya tindakan kita akan menjadi sangat berbeda. Fokusnya akan pindah dari diri kita menjadi diri orang lain tadi. Dari menghukum diri sendiri menjadi mencoba memberikan kompensasi untuk menunjukkan tindakan kasih yang malah bisa saja menjadi agak berlebihan. Apapun tindakan kita sebagai konsekuensi dari kesalahan kita tadi, sebenarnya itu dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dari pertobatan. Kita meninggalkan suatu perbuatan salah dan berusaha memperbaiki dengan kembali kepada Tuhan. Tapi ingat, apapun kesalahan kita, dalam bentuk apapun kesalahan itu, kita sudah menyakiti hati Yesus yang kita kasihi. Bukankah artinya kita juga perlu kembali kepadanya dan berusaha menyenangkannya? Nah, sekarang kita sedang berada di Minggu Advent, tepatnya di Minggu Advent yang kedua. Dalam Minggu Advent yang kedua ini, kita mempersiapkan kedatangan Kristus. Kita memperingati kedatangan Yesus yang pertama, dan kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Dan kita merayakan kelahirannya pada hari Natal. Minggu kedua Advent adalah minggu pertobatan. Makanya kalau kita perhatikan, setiap minggu kedua Advent kita selalu mendengar bacaan mengenai Yohanes Pembaptis yang menawarkan pertobatan. Bacaannya tentu akan membantu kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Bacaan yang diambil dari Lukas 3 ayat 1-6 mengatakan, dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja di wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja di wilayah Iturea, Drakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes anak Zakaria yang di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh wilayah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis di kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan dijadikan jalan rata. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun. Lalu datanglah dia ke wilayah sungai Yordan untuk memberitakan baptisan tobat dan pengampunan dosa. Yohanes Pembaptis inilah yang dinubuatkan Yesaya di Yesaya 40. Di padang gurun kita mendengar suara Tuhan. Padang gurun adalah tempat yang sunyi senyap dan jauh dari hiruk pikuk duniawi. Dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Dalam keheningan kita bisa mendengar suara Allah. Kita bisa memiliki relasi yang lebih erat lagi dengan Yesus saat kita berani menjalani padang gurun dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis menawarkan baptisan tobat untuk pengampunan dosa sebagai satu jalan yang perlu kita persiapkan agar Tuhan bisa hadir dengan rahmat penyelamatannya. Kemudian dikatakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan,
luruskanlah jalan raya baginya. Jalan itu adalah pertobatan. Pertobatan artinya kita berbalik dari dosa kita dan menuju kepada Allah, yang kata Yohanes Pembaptis, membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan mempersiapkan jalan raya baginya? Tentunya persiapan dapat dilakukan melalui pertobatan kita dengan mempersiapkan hati kita menerima pembaharuan baptis dalam hati. Seperti pada saat kita menerima baptisan, dengan mempersiapkan hati kita, memulainya dengan merubah pola pikir dan kehendak hati kita. Kita melakukan pertobatan dengan menghindari perbuatan jahat dan melakukan perbuatan yang baik. Teman-teman semua, di minggu Advent kedua ini, rasanya baik bagi kita untuk menyadari pentingnya melakukan refleksi diri. Dan kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kehidupan kita selama ini? Apakah masih ada masalah? Apakah masih banyak dosa yang kita lakukan? Apa ada hambatan yang kira-kira akan merintangi jalan kita menuju Allah? Kadang kita tidak menyadari kalau ternyata kesibukan kita sehari-hari saja malah mungkin sudah bisa menghambat relasi kita dengan Yesus. Kadang kita merasa sibuk, kita merasa seolah-olah sudah tidak memiliki waktu lagi untuk Tuhan. Boro-boro mau melayani Tuhan. Untuk berdoa saja, kadang kita merasa sudah tidak ada waktu lagi. Padahal kita lupa, kalau kita bisa demikian sibuk itu, sebenarnya karena kasih karunia dari Tuhan yang memberikan kita berkat yang luar biasa, sehingga kita bisa memiliki pekerjaan yang demikian sibuk. Lantas, kenapa kita perlu melakukan persiapan? Kita ingat siapa Yohanes Pembaptis. Dia diutus untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan, untuk memudahkan. Mungkin ada baiknya juga kalau kita melihat pola pikir pada zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Di mana pada zaman itu tentu jalanan belum sebanyak sekarang. Seringkali saat kita akan pergi ke suatu tempat, mungkin kita harus memutari hutan atau melewati lembah atau bagaimana. Nah, misalnya ada seorang raja atau bangsawan yang ingin berpergian, mungkin ya tentu dia karena ingin cepat sampai, dia akan membawa serombongan orang untuk membuka jalan seperti menabas perpohonan atau membongkar semak belukar dan melintasi hutan untuk kemudian membuat jalan yang baru yang lebih dekat agar mereka bisa melaluinya dengan lebih mudah. Nah, demikian juga dengan Yohanes Pembaptis. Dia datang untuk membuka jalan bagi Yesus, memperkenalkan Yesus, mempersiapkan orang-orang secara spiritual agar tentunya menjadi lebih siap menerima Yesus dalam hidup mereka. Kadang kita juga bisa terlena karena menantikan Natal dengan kegembiraannya. Seperti pada saat Natal tentunya kita bisa berjumpa dengan keluarga, dengan family, dengan sahabat, dan juga handai tolan. Juga kegembiraan menantikan pesta yang tentunya akan menakjubkan. Kita menikmati makanan yang nikmat, rumah yang penuh hiasan, lampu yang gemerlap, dan lain sebagainya. Tentu itu semua tidak salah. Tapi kita lupa akan esensi dari masa Advent yang sebenarnya. Sehingga kita juga lupa akan pesan utama Natal. Nah, di minggu kedua Advent ini, kita diharapkan untuk kita bisa merefleksikan kehidupan pribadi kita. Apa kita masih banyak dosa-dosa yang harus kita pertobatkan? Atau masih ada sesuatu yang mengganggu relasi kita dengan Yesus? Apa masih ada sesuatu yang harus kita rubah atau perbaiki dalam hidup kita? Sehingga jalan kita akan menjadi lebih lurus. Tentunya salah satu cara terbaik untuk melakukan semua itu ya melalui sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Semua dosa dan kesalahan kita persembahkan di hadapan kaki Yesus agar kita bisa beroleh rahmat pengampunan. Sehingga kita bisa kembali memiliki relasi yang mesra dengan Yesus. Nah,
Sekarang, seperti Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan, tentu kita juga perlu mempersiapkan hati dan diri kita agar jalan kita menjadi lurus. Yang berlembah ditimbun, semua dosa dipertaubatkan. Yang berbukit diratakan dan berliku-liku diluruskan, semua kesalahan kita perbaiki. Yang berlekuk-lekuk diratakan sehingga Tuhan Yesus dapat hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berjumpa dengannya dan beroleh sukacita Natal. Nah, bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like juga di subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.